mengetik 10 jari pun sampai sekarang aku masih belum bisa, walaupun aku jurusan komputer. Tentang coding tuh gak tahu sama sekali. Bisa dibilang aku ketinggalan start dibanding teman-teman yang lain. Gak perlu kuliah pun bisa. Halo teman-teman semua, jadi di YouTube Guns of September ini kita ada segmen baru yaitu Ghost Bincang Univ. Nah, buat bintang tamu pertama aku ini ada teman SMA aku, namanya Levin, dan sekarang kita bakal kenalan yuk sama dia. Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Levin Vinusali. Aku asalnya dari Jambi, alumni dari SMA Negeri 3 Kota Jambi, dan sekarang aku sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Komputer, jurusannya Teknologi Informasi angkatan 2020. Wah, makasih ya Lev, udah jadi bintang tamu pertama aku nih. Bintang tamu Sangat pertama. aku terhormat loh. Aku juga terhormat loh Wah. dipilih sebagai bintang tamu pertama. Iya, terima kasih ya. Padahal aku bukan apa-apa sebenarnya. Kamu sangat apa-apa. Oh iya. Oke. Lanjut. Kita bisa lanjut aja ke pertanyaan-pertanyaannya. Aku udah nyiapin beberapa pertanyaan buat Levin. Dan kita masuk aja nih pertanyaan pertama tentang apa aja sih prospek dari jurusan TI itu? Kalau prospek kerja di TI ya, mungkin kalau lihat dari zaman sekarang yang generasi teknologi ya. Kalau aku sih sebelumnya milih teknologi informasi ini karena lihat generasi sekarang serba teknologi, pasti prospek kerjanya luas gitu loh. Iya, setuju. Bukan gimana ya, istilah nanti di masa depan tuh pasti rata-rata orang bakal teknologi ya, serba teknologi. Perlu teknologi semua. Jadi kalau dibilang prospek kerja sih pasti luas gitu loh. Cuman ya karena luas pasti persaingannya juga ketat. Jadi tergantung kemampuan juga. Kalau prospek kerja ya mungkin ya hampir kayak semua bidang bisa diteknologiin sekarang ya. Hampir semua bidang kayak setuju. Mau bisnis bisa diteknologiin, mau pendidikan bisa teknologiin. Yang penting semua ada teknologi. Iya, setuju. Tergantung kalian mahir di bidang apa teknologinya. Iya sih. Berarti prospek TI ini luas dan nggak sempit ya pastinya. Nggak sempit. Kalian pokoknya luas banget di teknologi informasi ini. Banyak yang bisa kalian dapat. Apalagi misalnya kita minat, ada passion, pasti lebih mudah lah gitu ya. Luas banget. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu anak-anak tipe yang gimana sih yang cocok masuk TI? Kalau untuk tipe-tipe anak yang cocok untuk masuk teknologi informasi ya, mungkin sebenarnya sama lah dengan untuk semua jurusan. Yang penting kalian punya minat dulu di bidang itu. Setuju. Soalnya kalau dari pengalaman aku ya, selama aku di jurusan komputer ini, kalau kalian nggak punya ketertarikan dengan komputer itu agak sulit gitu loh mau menjalannya. Mungkin semua jurusan juga gitu. Iya, setuju. Gimana ya, kalau ada kemauan ada jalan ya. Setuju. Terus kalian penting banget sih di jurusan komputer ini, kalian mesti penasaran. Kalian harus pengen tahu gimana sih ini buatnya, gimana sih. Pokoknya kalian harus langkah awalnya emang penasaran ya. Harus pengen cari tahu. Kalian harus dari diri sendiri ya. Harus generalis sih, jangan idealis. Idealis sebagus sebenarnya, kalian spesial di satu bidang sebenarnya bagus, cuman alangkah bagusnya lagi kalau kalian belajar semuanya gitu loh. Semuanya nih gimana nih maksudnya? Kayak kalau di teknologi informasi ini kalian bisa belajar tentang data mungkin, bagaimana kalian mengatur data, atau kalian mau fokus di bidang pemrograman web atau pemrograman aplikasi, ada pemrograman game. Tergantung kalian mau belajar di mananya gitu loh. Banyak ya bidangnya. Wow. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Matkul semester pertama yang Levin suka, terus alasannya apa? Mata kuliah ya. Mungkin kalau untuk mata kuliah di semester pertama kan masih basic lah ya, masih luas ya. Masih umum. Jadi emang ada berapa matkul nih, Levin? Kalau di jurusan aku sendiri kemarin ada 7 matkul. 7 sama aku juga. Oke, 7 matkul. Dan rata-rata tuh ada yang kayak bahasa Inggris juga, ada belajar Pancasila. Kalau untuk yang aku suka sih ada yang namanya mata kuliah pemrograman dasar. Jadi di situ aku baru belajar coding di situ. Di situ kayak diajarin gimana bikin program sederhana. Mungkin buat teman-teman yang udah belajar coding di rumah mungkin gak asing lagi dengan yang namanya Hello World. Hello World. Mungkin Sepina pernah dengar? Belum. Jadi Hello World itu bisa dibilang dasar untuk belajar pemrograman gitulah. Jadi untuk bahasa pemrograman apapun nanti ada banyak bahasa pemrograman itu, ada Python, ada Java, ada C++, ada lain-lain tuh. Rata-rata semua tuh belajar dari memunculkan kalimat Hello World dari komputer itu. Terus kayak kalau dari bahasa pemrograman itu sendiri beda-beda. Kalau misalnya
dari Python tuh untuk keluarin tulisan hello world itu cuma butuh sebaris. Oke. Nah kalau dari aku yang belajar Java nih untuk keluar hello world tuh perlu beberapa baris gitu loh. Jadi ya itu menarik sih belajar pemrograman Jadi dasar. sederhananya Python sama apa satu lagi tadi? Java. Java itu bedanya apa nih? Bahasa pemrogramannya aja Bahasa beda. pemrograman. Terus Java juga, nih dari maksudnya Jawa ya? bukan, itu bukan. yang dibuat itu kalau sejarahnya ya, sejarah yang aku pelajari itu dia dibuat oleh orang luar juga. Cuma kebetulan waktu dia itu kalau nggak salah dia lagi liburan ke Pulau Jawa. Itu cerita di balik namanya ya. Ya waktu itu aku belajar kebetulan aku lihat di YouTube kan. Jadi ceritanya tuh yang buat Java ini dia lagi datang ke Pulau Jawa, terus dia ada minum kopi dari Pulau Jawa tuh yang enak banget. Maka terinspirasi ya. Terus maka kalau kalian lihat lambang Java itu dia gambarnya kopi. Ya. Berarti ini dipakai internasional. Iya, benar. Bangga ya. Memang namanya dari Jawa, benar. Ya. Keren nih, keren. Aku juga baru tahu waktu itu. Iya, oke, lanjut. Lanjut. Kalau matkul yang susah terus alasannya apa? Oke. Matkul yang susah ya? Atau nggak disukai gitu dari Levin? Sebenarnya kalau untuk nggak disukai karena susah. Oke. Karena sulit dipahami untuk orang. Ada namanya mata kuliah AOK. Apa tuh AOK? AOK itu kepanjangannya Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nah, jadi di situ kami itu diajarin tentang istilahnya belajar tentang komputer itu gimana sih cara kerjanya, seperti data itu bagaimana bergerak di dalam komputer. Misalnya kalian mindahin data dari folder ini ke folder ini. Nah, nanti data itu bergerak di dalam komputer itu gimana sih? Ada nanti sistem bus, ada nanti bergerak ke RAM-nya, nanti belajar tentang cache. Kalian mungkin kalau di HP atau di laptop sering, cache ini berat banget sih. Nah, itu nanti kalau di komputer diajarin cache itu sebenarnya untuk apa sih gitu. Terus kenapa susah sih? Sebenarnya karena ini lebih ke jurusan teknik komputer harusnya, cuma ini dasar jadi kayaknya perlu gitu. Terus sebenarnya AOK ini dari tahun lalu itu diajarinnya di semester 2 harusnya, dan nggak tahu kenapa di tahun aku ini diajarinnya semester pertama. Jadi ini untung apa gimana nih? Ini bener Levin? Agak sulit sih karena dosennya juga waktu itu ngajarinnya tuh menggunakan langsung istilah-istilah yang berat gitu loh. Iya. Istilah-istilah yang belum pernah didengar, terus tiba-tiba dosennya langsung menjelaskan. Struggling ya, harus ya. Benar-benar sulit banget sih. Kemarin sempat mikir bakal ngulang di mata kuliah ini, cuman untungnya lulus ya, alhamdulillah. Oke deh, lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kesulitan apa aja yang ngebebanin selama semester 1 ini? Terus cara menghadapi dari Levin sendiri? Kesulitan mungkin karena kita angkatan corona kali ya, jadi kita online. Iya, setuju. Itu sulit sih. Mungkin online. Teman-teman angkatan corona mungkin juga merasakan kalau sulitnya online ini. Mungkin ada juga teman-teman yang ngerasa kalau online malah enak. Iya. Mungkin ada tergantung ya. Beberapa teman-teman aku nih ada yang malah lebih senang suka online gitu. Pengennya lama-lama justru ya. Cuman ya aku kalau jujur dari aku sih pengennya cepet-cepet offline biar lebih maksimal gitu loh belajar. Sosialnya dapat, ketemu dosen, interaktif dan segala macam. Susahnya sih kemarin kuota sempat jadi permasalahan banget. Apalagi sebelum dapat kuota bantuan dari pemerintah kan. Jadi waktu itu aku juga mengajukan permintaan lah kepada orang tua. Wah, gimana tuh? Untuk dipasangkan wifi lah. Karena kalau misalnya aku kan jurusan komputer nih, terus kalau dari dosen aku sebenarnya katanya sebenarnya kalau kalian mau belajar tentang coding atau tentang komputer tuh sebenarnya nggak perlu kuliah pun bisa gitu loh. Kayak salah satu guru kita dulu di SMA itu, ya mungkin kalau teman-teman kelas 10 IPA 1 mungkin tahu lah ya, beliau ini siapa. Beliau bisa belajar sendiri, membuat aplikasi sendiri untuk kita keren belajar sih, waktu itu. Ya, tuh keren banget. Awalnya kan mungkin banyak yang haters dari guru itu ya, mungkin bukan haters sih, mungkin kurang suka aja. Mungkin beda tipe. Cuman setelah aku belajar dari komputer ini ya tentang belajar komputer ini, kayak sekarang itu jadi kagum gitu loh dengan bapak. Rupanya itu ilmu beliau tuh banyak ya, padahal otodidak ya kata Levin. Ya sebenarnya kalau kalian mau belajar komputer sebenarnya nggak perlu kuliah pun bisa. Cuman ya rasa ingin tahunya harus tinggi. Ya, kalian di internet tuh sudah banyak gitu loh. Di YouTube tuh banyak pendidikan tentang komputer tuh yang gratis gitu loh. Jadi kalau kadang kan kalau apalagi kalau online gini kan nggak mungkin maksimal gak sih belajar dari kuliah online aja. Jadi kadang tuh aku pengen aku kan bisa dibilang aku ketinggalan start dibanding teman-teman yang lain. Mungkin Kenapa tuh?
aku kan belajar tentang komputer ini baru mulai mulai kuliah. Aku nggak tahu tentang komputer sama sekali, tahu tentang coding tuh nggak tahu sama sekali. Terus mengetik 10 jari pun sampai sekarang aku masih belum bisa walaupun aku jurusan komputer. Jadi aku kan jadi pengen. Oh, itu dijadikan isu juga ya? Ngetik 10 jari gitu. Bukan isu sih, maksudnya alangkah baiknya kalau bisa mengetik 10 karena jari. Cepat Iya, gitu biar ya. cepat. Lebih efisien. Ya, lebih efisien juga. Terus kalau nggak ada kuota kan agak sulit gitu loh. Apalagi kalau pengen belajar otodidak dari YouTube kan sebenarnya bisa. Cuma kalau pakai kuota kan jadinya agak bengkak lah ya. Iya, agak aku kasihan. Aja puluhan giga sih aku sebulan. Oh iya. Jadi aku mengajukan permintaan permohonan kepada orang tua gitu untuk memasangkan wifi untuk agar bisa belajar online ya, lah. lebih produktif lagi. Iya, biar bisa lebih bermanfaat produktif sih pokoknya. Ya. Terus juga kesulitan lainnya tuh ya sulit dapat teman ya biasa. Iya, setuju banget. Makin social distancing banget kita. Kalau misalnya mau cari teman lewat chat kan susah gak sih? Iya. Takutnya kita kita ngomong apa nanti intonasinya beda gitu ya. Nangkapnya itu beda gitu. Takutnya salah paham. Iya, setuju banget. Oke. Perbedaan TI dari jurusan-jurusan lain yang khusus dipelajari TI setahu Levin gitu. Kayak membedakan dari jurusan. Mungkin ini aku jelasin aja ya kalau bagi teman-teman mungkin ada yang berminat untuk masuk ke Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Brawijaya ya. Jadi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya ini memang agak sulit sih membedakan antar prodinya ya. Jadi di Fakultas Ilmu Komputer ini dibagi menjadi 2 jurusan. Oke. Jadi jurusan pertama itu ada informatika dan yang kedua ada jurusan sistem informasi. Oke. Nah, terus di jurusan informatika ini dibagi menjadi 2 prodi lagi. Oke. Prodi pertama ada teknik informatika dan teknik komputer. Oke. Nah, terus di jurusan sistem informasi ada prodi. Ini Levin kan ya? Belum. Jurusan sistem informasi ini ada prodi sistem informasi, baru prodi teknologi informasi punyaku, dan ada prodi pendidikan teknologi informasi. Oke. Terus bedanya ya tadi apa yang dipelajari. Oke, kalau di TI itu lebih mempelajari bagaimana kita mengembangkan sebuah teknologi gitu loh, kayak kita menciptakan sebuah aplikasi atau menciptakan sebuah web gitu. Kalau mungkin yang sering orang bingung itu membedakan teknologi informasi dengan teknik informatika, apa sih bedanya gitu loh. Karena kedengaran sama gitu ya bagi orang awam. Karena setiap universitas tuh nama-nama jurusan komputernya tuh beda-beda. Kalau mungkin di Universitas Brawijaya namanya teknik informatika. Kalau di UGM namanya cuma ilmu komputer. Terus sebenarnya itu sama aja, namanya aja beda. Cuman ya mungkin yang dipelajari juga agak berbeda sih. Cuman matkul-matkulnya gitu ya. Kalau di UB ini dia benar-benar dipecah-pecah sih. Kalau di teknik jadi informatika, di UB ini lebih spesifik gitu ya. Iya. Aku juga baru tahu gitu loh. Jadi kalau di teknik informatika itu sebenarnya mirip dengan teknologi informasi, mengembangkan teknologi. Cuman mereka istilahnya lebih kompleks gitu lah. Belajarnya lebih mendalam, ada menghitung kalkulus, menghitung kecepatan sebuah program gitu loh. Mereka benar-benar istilahnya IPA-nya komputer sih. Kalau teknologi informasi sih lebih ke implementasinya aja. Kayak bagaimana kita menggunakan menciptakan sesuatu yang bisa berguna untuk manusia gitu loh. Kalau untuk ada tadi teknik komputer. Teknik komputer ini lumayan berbeda banget sih dengan teknologi informasi. Apa tuh? Kalau teknik komputer ini lebih mempelajari ke hardware. Bagaimana RAM bekerja, terus kayak lebih menciptakan mungkin kayak robot-robot gitu, kayak jadi benar alat gitu device-nya, ya. device-nya. Kalau teknik komputer ini lebih mempelajari device-nya. Terus ada namanya sistem informasi. Sistem informasi lumayan mirip dengan teknologi informasi ke implementasi. Cuman mereka banyak berhubungan dengan manajemen. Ke bisnis. Jadi bisa dibilang gabungan dari ekonomi dengan komputer lah. Jadi mereka bagaimana sih memanfaatkan teknologi itu di bidang bisnis gitu loh. Jadi banyak belajar manajemen juga nantinya. Terus ada yang terakhir namanya pendidikan teknologi informasi. Nah, di sini nih lebih memfokuskan ke bagaimana kita menjadi seorang pengajar. Bagaimana kita mengajar mengenai komputer nantinya. Jadi di situ juga ada
mempelajari tentang psikologi. Bagaimana mungkin Sevina yang belajar pendidikan, matkul kayak pengantar pendidikan, ya, psikologi gimana interaksi sama siswa gitu ya. Nanti di pendidikan teknologi informasi ada mengajar itu. Wah, apakah ini bakal lebih gampang gitu, Vin, menurut Levin? Kalau dari luar nih? Kan kebetulan kemarin aku ada tugas ospek gitu ya. Aku harus mewawancarai salah satu cutting dan kebetulan aku dapat cuttingnya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah di situ kakaknya cerita kalau mungkin codingnya nggak seberat di teknologi informasi atau di teknik informatika ya. Cuman mereka ada lebih belajar di psikologi gitu. Jadi kalau misalnya bilang lebih ringan gitu nggak juga ya. Karena nanti tanggung jawabnya ke sharing ke anak-anak ya. Setiap prodi pasti ada beban masing-masing lah. Iya, setuju. Ya, benar sih. Pertanyaan berikutnya, mapel yang mendekati jurusan TI pas masih SMA nih, apa itu? Kalau untuk mata pelajaran